Keluarga besar Rumah Sakit Umum Hermina untuk dapat bergabung di depan. Kita maksud pada segmen wisata edukasi. Sebelum nanti akan kembali kita saksikan bintang kelas Kominfo dari kategori jaranan yang akan tampil setelah ini. Silakan kepala sekolah yang lain kami undang ke depan yang akan mengisi galeri pemerintah Provinsi Riau. Boleh mikrofonnya di standby kan abang? Oke, selanjutnya istimewa kami undang Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Oke, baik, kita menunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Mungkin, oke, baik. Boleh tepuk tangan spesial untuk Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dari Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kita sudah bersama Ibu Rozita SM. Boleh mikrofonnya sudah dipegang? Boleh? Boleh mikrofon Pak Dokter? Oke. Baik, boleh disimak seluruhnya untuk SDM Riau Unggul, kakak-kakak dari dua sekolah hebat yang sudah berhasil menampilkan penampilan spektakuler dan yang akan siap-siap. Karena dua sekolah ini adalah sekolah yang istimewa terpilih untuk mengisi konser. Boleh tepuk tangan dua SD keren kita hari ini? Oke, ada dari pemerintah Provinsi Riau, mewakili Bapak Gubernur Riau, ada informasi penting. Karena beberapa waktu ini kita mendapat informasi bahwa kasus-kasus penyakit meningkat seperti diabetes mellitus yang tidak hanya mengidap pada usia dewasa. Tentunya ada pesan yang disampaikan Bapak Gubernur untuk mewujudkan SDM Riau Unggul yang tetap sehat, cerdas, dan ceria tentunya. Baik, kita langsung saja ke Bunda Rozita. Bunda, seperti apa ini? Apa yang bisa disampaikan sebentuk sebuah komitmen pemerintah Provinsi Riau? Bapak Samsuar menginginkan SDM Riau unggul dan berdaya saing. Apa yang ingin dibagi ke masyarakat Indonesia dan Riau khususnya? Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya tim kreatif RCC ya Riau Care Center ya. Hari ini khusus tentang kesehatan edutainment ya. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mewakili Kepala Dinas Kesehatan yang seharusnya siang hari ini berada di sini bersama kita, tapi beliau karena ada rapat tak bisa ditinggal, jadi mungkin kami mewakili. Sesuai dengan pertanyaan dari Pak Tri tadi, kami menghimbau sesuai dengan pesan Pak Gubernur juga bahwa kita saat ini penyakit yang ada di Indonesia dan juga di Riau termasuk, bahwa yang paling tinggi angkanya adalah penyakit tidak menular. Nah, salah satu penyakit yang tidak menular itu adalah diabetes mellitus. Nah, untuk itu kita mengajak semua masyarakat Riau untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat melalui membiasakan cek gula darah, tensi, dan kolesterol itu minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, makanya di dalam konser RCC ini kita Dinas Kesehatan juga membuka stand bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermina dan juga dengan rumah sakit-rumah lainnya. Ada pelayanan untuk cek kesehatan penyakit tidak menular, dan juga kita juga menyediakan vaksin COVID ya. Walaupun kasus COVID pada saat ini sudah menurun tajam, tetapi bukan berarti juga COVID ini sudah hilang. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum melakukan booster kedua, di Mall Pekanbaru ini ada stand Dinas Kesehatan dengan Hermina dan juga ada mungkin dari vaksinator dari rumah sakit menyediakan juga vaksin COVID untuk booster kedua, dan semuanya tersedia ya, booster 1, booster 2, kemudian juga kalau ada yang belum pernah divaksin sama sekali juga bisa vaksin 1, vaksin 2. Nah, karena di sini sebelum kita melakukan vaksinasi juga harus melakukan screening terkait cek gula darah, tensi, kolesterol. Nah, ini bagian dari
screening di dalam melaksanakan vaksinasi, maka kita menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan cek tensi gula darah dan juga kolesterol di stan yang ada. Kemudian selain untuk cek kesehatan, dalam gerakan masyarakat hidup sehat, kita diharapkan melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari kita sekarang sudah lebih manja seperti ini ya, tersedia eskalator untuk naik ke atas sehingga kita malas untuk jalan kaki atau melakukan aktivitas fisik. Kemudian kita di rumah duduk-duduk saja. Kemudian bagi ibu-ibu zaman now ya, malas untuk memasak, tinggal telepon-telepon saja, makanan datang ke rumah sambil nonton Korea. Betul tidak Bu? Ya. Nah, biasakan untuk melakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat untuk membudayakan mengkonsumsi makanan sayur dan buah, memperbanyak makan sayur dan buah. Kenapa? Karena buah dan sayur ini mengandung banyak vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang sehat. Jadi sekali lagi kami menghimbau supaya gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi budaya kita setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam cek tensi tadi yang terkait dengan gula darah, kebiasaan-kebiasaan kita ke mall, kadang-kadang ngopi, pagi sudah ngopi di rumah, kemudian siang nanti bapak-bapak ngopi lagi, kemudian makan siang nanti ada kopi lagi, itu banyak gulanya. Kemudian juga sore nanti ada lagi nongki-nongki. Ibu-ibu sekarang udah suka nongki-nongki juga ya Bu ya. Nah tuh, apalagi juga anak remaja sekarang Bu, anak-anak remaja SMP, SMA itu sudah biasa nongki-nongki di kafe. Nah itu juga menyebabkan kadar gula darah kita menjadi meningkat. Nah ini berpotensi untuk resiko terkena penyakit diabetes mellitus. Dan juga untuk anak-anak kita, untuk tingkat SD, sekarang sudah banyak kasus DM Bu, diabetes mellitus. Padahal dulunya diabetes itu hanya penyakit keturunan, betul ya Dok ya? Tetapi karena kebiasaan kita makan makanan yang pola makan kita yang tidak benar, sehingga anak dijajalin terus makanan-makanan yang mengandung banyak gula. Ada cake-cake kekinian, kemudian nanti dia minum boba-boba ya. Ini marah pula tukang boba nanti ya. Kalau sesekali boleh, tapi kalau sering-sering jangan gitu ya Dok ya. Nah bukan tidak boleh sama sekali, itu juga perlu ya, gula juga perlu. Nanti mungkin Pak Dokter ini lebih ahli menyampaikannya. Tetapi pola makan yang benar itu, berikanlah anak kita porsi sayur dan buah yang lebih banyak daripada karbohidrat dan juga gula. Karena karbo itu kalau banyak juga akan menjadi gula di dalam tubuh kita. Jadi mungkin itu Pak Tri yang bisa kami sampaikan dari Dinas Kesehatan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para dokter-dokter ahli ini dari Hermina dan juga Dr. Jufri di partner setia. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudah dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Diabetes mellitus ya. Jadi masalah diabetes mellitus ini sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala, memang sudah ada penyakit diabetes mellitus. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya sebetulnya ada dua penyakit diabetes mellitus, ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Pada anak-anak, karena ini temanya anak-anak ya, untuk anak sehat itu adalah DM-nya tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 1, di mana artinya dia kesalahan pada pabrik pembuatan insulinnya. Jadi diabetes itu memproduksi insulin, karena insulinnya rendah maka gulanya meningkat. Ya, jadi angka peningkatan pada DM pada anak ini sekarang sudah meningkat. Karena apa? Karena pola sejak masalah kandungan. Di saat kandungannya ibunya sudah makan yang manis-manis, maka terbentuklah kesalahan pada pembuatan pabrik insulinnya, seperti itu. Yang kedua ada DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini DM yang bagaimana? DM biasanya yang menyerang usia-usia di atas 35 tahun. Misalnya tadi betul kata Ibu, kalau misalnya nongkrong nih, dari pagi udah minum kopi, siang minum kopi, malam nongkrong lagi dari teman minum kopi. Sebetulnya minum kopi itu kalau gulanya pas itu tidak apa-apa. Jadi kebutuhan gula pada saat per hari itu sekitar 8 sampai dengan 10 mg.
Ketika kadarnya lebih, maka akan mengakibatkan dirinya kelebihan kadar gula pada darah. Kalau kadar gula pada darah itu sudah lebih, maka nanti insulinnya capek. Jadi pankreas itu yang membentuk insulinnya capek, sehingga insulinnya nggak keluar lagi, gulanya banyak meningkat, sehingga terjadilah diabetes. Nah, diabetes itu banyak ya. Kalau di masyarakat tuh mungkin ada yang dikenal dengan diabetes kering, diabetes basah. Sebetulnya kalau di kedokteran tuh nggak ada, adanya DM tipe 1, DM tipe 2 ya. Nah, kalau udah kena DM basah gimana caranya? Ya terpaksa kita amputasi. Kalau udah ada luka pada kaki, apalagi lukanya sudah menghitam, itu banyak sekali lukanya berbau busuk, terus makin lama makin membesar, meningkat ke atas, itu kita caranya dengan melakukan amputasi. Kan gak enak ya kalau kita sudah tidak bisa berjalan lagi atau tidak bisa menggenggam karena gulanya tinggi. Sebetulnya cek gula darah itu berkala ya, sebulan sekali boleh kita lakukan pengecekan gula darah di fasilitas-fasilitas kesehatan. Sekarang pemerintah itu sudah membuka luas untuk seluruh warganya untuk cek gula darah gratis dimanapun ada. Tiap minggu kita buka stand, tiap bulan kita ada stand juga untuk melakukan pemeriksaan gula darah gratis. Gak hanya gula darah, kolesterol juga, asam urat juga. Jadi ketika 3 kadar ini meningkat, maka akan terjadi seluruh kesehatan kita akan terganggu, terutama DM ini mengganggu semuanya. Misalnya, kenapa ya saya penyakit gula apa mata saya kabur? Karena gula itu menyerang semua organ, nggak cuma hanya mata, ginjal diserang, jantung juga diserang, terutama pembuluh darah. Ya, makanya banyak peningkatan kadar gula itu bukan hanya menyerang hanya karena gula basah, kakinya korengan terus nggak sembuh-sembuh, bisa matanya kabur, gangguan ginjal, harus cuci darah karena udah penumpukan kadar gula di ginjal, akhirnya glomerulus atau penyaring dari ginjal itu rusak akibat gulanya menumpuk seperti itu. Terus stroke, sekarang peningkatan jumlah stroke di rumah sakit itu banyak banget. Karena apa? Pertama dipicu oleh hipertensi, yang kedua DM atau gula darah meningkat. Jadi kita nongkrong, makan satu cake, kopi, itu gulanya udah meningkat. Apalagi boba itu kadar gulanya paling tinggi. Jadi pada anak-anak boleh minum boba sekali-sekali, karena kita juga butuh kadar gula dalam darah ya. Karena untuk itu sebagai sebagai penyemangat juga, dia sebagai untuk regulasi tubuh supaya kita bisa bekerja, itu kita butuh gula juga, tapi kadarnya tidak boleh terlalu tinggi seperti itu. Nah, kita juga di Rumah Sakit Umum Hermina juga udah, kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau cek kesehatan, kita udah lengkap di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Itu udah labornya udah paling lengkap, semua bisa dicek di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Guntur. Kayaknya yang sebelah kiri udah was-was ini ya, takut dengan penjelasan Dokter Guntur.